Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Triwayuni dengan NPM 230501010023. Jurusan Komunikasi, Universitas Siber Asia atau UNSIA. Di sini saya akan mengerjakan tugas pengantar komunikasi digital dengan dosen Profesor Dr. Muhammad Khairil MSI. Jelaskan pengertian komunikasi dan berikan contohnya. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal, yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Komunikasi bisa disebut juga suatu kegiatan berhubungan atau kontak dengan orang lain secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, percakapan sehari-hari yang dilakukan oleh keluarga, teman, guru, atau saudara, presentasi atau pidato, wawancara, diskusi kelompok, dan pertemuan bisnis. 2. Komunikasi dikategorikan menjadi dua, yaitu pesan verbal dan nonverbal. A. Jelaskan pengertian pesan nonverbal. B. Apa fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi? C. Bagaimana komunikasi nonverbal berpengaruh dalam proses pembelajaran jarak jauh, seperti kita kuliah online, dan bagaimana pesan nonverbal yang baik dalam proses PJJ. Pengertian pesan nonverbal. Pesan nonverbal adalah komunikasi atau pesan yang disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan, bahkan intonasi, suara, dan kecepatan berbicara. Fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi adalah dapat meningkatkan keefektifan berkomunikasi, serta mempermudah komunikator dalam mengirimkan pesan dan komunikan saat menerima pesan, atau berfungsi agar cara utama untuk mengkomunikasikan perasaan dan sikap terhadap orang lain. Pesan nonverbal biasanya lebih dapat dipercaya daripada pesan verbal. Pesan nonverbal dalam pembelajaran daring tidak semua dapat diterapkan, karena disampingi koneksi yang tidak stabil juga disebabkan oleh pembelajaran daring, terutama yang menggunakan media video, sangat sulit untuk dapat menampilkan guru secara keseluruhan. Hal penting lainnya seperti haptik atau sentuhan yang penting sebagai bentuk persahabatan sehingga siswa merasa belajar dari seorang sahabat tidak dapat dilakukan. Demikiannya hal juga dengan jarak pribadi atau proxemic yang berfungsi kedekatan hubungan antara guru dan siswa tidak dapat diterapkan pada pembelajaran daring. Komunikasi nonverbal hanya beberapa bagian yang dapat diterapkan dalam PJJ. Di antaranya yaitu bahasa tubuh dengan menggunakan isyarat tangan, gerakan kepala, ekspresi wajah, dan tatapan mata masih memungkinkan untuk diterapkan dalam proses PJJ. 3. A. Apa yang disebut dengan komunikasi yang baik dan efektif? B. Kapan dan mengapa kita memerlukannya? C. Apa tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif? Berkomunikasi yang baik dan efektif seperti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Oleh karena itu, dalam bahasa asing, orang menyebutnya the communication is in the tone, yaitu kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. Waktu dan alasan mengapa kita memerlukan komunikasi yang baik dan efektif. Komunikasi yang baik dan efektif terjadi apabila pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Karena untuk mencegah atau mengatasi masalah, jika bisa membangun komunikasi dengan baik, maka lawan bicara bisa mengerti apa maksud pertanyaan Anda. Tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif. Behavior atau istilah psikologis yang sering digunakan dalam berbagai bidang baik sosial, marketing, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Konteks atau istilah yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sebuah pembicaraan. Relationship, menaikkan status Anda atau menaikkan status kawan bicara. Cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.